Dhammo taccuyo viyatassa sadhu dadesi lokasa wisuddhi magang niyaniko dhamma darasa dari sattawaho santi karo sucino di Dhamma bagaikan panji sang guru menunjukkan jalan ke kesucian pada dunia, pengantar ke kebebasan, pelindung pelaksana dhamma. Bila dilaksanakan, mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, Ibu Bapak, serta hadirin sekalian yang juga sangat saya hormati dan banggakan. Terkhususnya pada hari ini, keluarga dari mendiang Bapak Sardes Rudianto yang bersama-sama dengan umat Buddha yang hadir di Wihara Eka Dhammaloka ini memperingati 100 hari kepergian dari mendiang Bapak Sardes Rudianto. Hari ini serangkaian kebajikan telah Ibu Bapak lakukan. Dan tentunya saya bermudita cita atas segala upaya bajik yang diusahakan sehingga Ibu Bapak punya kesempatan menggunakan waktu dengan baik di hari Minggu pagi ini untuk melakukan serangkaian kegiatan puja dan bakti untuk menghormat Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saya seringkali mengulang bahwa kegiatan puja bakti hari Minggu adalah bukan hanya sekedar kegiatan yang diarahkan pada upacara atau ritual saja. Dalam artian, umat Buddha harus memiliki pengertian benar bahwa pada saat kita melakukan kegiatan puja bakti ini, tujuan utamanya adalah melakukan suatu upaya bajik, mengisi hal-hal yang luhur di dalam batin, ucapan serta perbuatan jasmani kita, supaya tidak mengarah pada hal-hal yang buruk. Karena dengan datang melakukan puja atau penghormatan, itu menunjukkan satu kualitas rasa rendah hati yang didasari keyakinan pada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian pada kegiatan ini, Ibu Bapak bisa mengulang Dhamma dengan membacakan parita, gata, bahkan juga suta pendek. Yang sekiranya dengan mengulang Dhamma ini, kita membangun satu kualitas kesadaran yang baik di dalam pikiran kita, supaya terarah dekat dengan Dhamma ajaran Guru Agung Buddha. Kemudian dalam waktu singkat, Ibu Bapak juga melakukan kegiatan bawana atau meditasi. Lalu sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan uraian Dhamma. Artinya dalam kegiatan puja bakti ini, serangkaian kebajikan yang lengkap telah diusahakan. Bahkan juga termasuk melakukan praktik dana dalam kegiatan dana paramita, dan juga dana dalam artian merelakan
kesenangan-kesenangan kita di luar sana untuk lebih mengutamakan batin kita diisi oleh dhamma ajaran Sang Buddha. Nah, ini sebagai satu pengantar yang memberikan satu bentuk keyakinan, penguatan keyakinan kepada ibu bapak agar memiliki semangat untuk datang ke wihara pada hari Minggu, melakukan puja, bakti, bukan hanya sekedar, oh karena hari ini hari Minggu, saya mengisi liburan saya untuk ke wihara. Tapi dengan dasar pengertian bahwa kita puja bakti ini adalah untuk mengarahkan pikiran kita, ya, supaya tidak berada pada kualitas-kualitas yang tidak luhur. Ibu, Bapak, serta hadirin sekalian, hari ini saya akan menyampaikan topik Dhamma sehubungan dengan 4 prinsip hidup sebagai umat Buddha. Kalau kita ditanya, apakah Ibu Bapak yakin dengan ajaran Sang Buddha? Iya. Berapa persen yakinnya? Wah, luar biasa. 100%. Ini yang menjawab hanya Ramani Selly ini ya. Yang lainnya ragu-ragu masih? Ya. Kalau kita sebagai umat Buddha meyakini ajaran Guru Agung Buddha atau Dhamma ini, karena kita mengetahui bahwa ajaran dari Guru Agung Buddha ini memberikan satu manfaat, Ibu Bapak. Sebenarnya bukan hanya satu manfaatnya, tapi keseluruhan dari kehidupan kita ini membutuhkan Dhamma, membutuhkan ajaran dari Guru Agung Buddha ini sebagai salah satu cara untuk menjalani kehidupan. Maka Sang Buddha mengajarkan Dhamma ini. Itu pun karena kemurahan hati beliau, karena kasih sayang beliau kepada mereka-mereka yang memiliki potensi untuk bisa memahami Dhamma yang mendalam ini. Dan saya akan menyampaikan uraian Dhamma ini berdasarkan satu literatur di dalam khotbah Sang Buddha yang disebut Datu Vibhanga Sutta. Latar belakang dari sutta ini adalah tentang adanya kisah seorang yang walaupun belum bertemu dengan Sang Buddha, tapi sudah meyakini Dhamma ajaran beliau. Ya, sama ya seperti ibu bapak ya. Betul? Ada yang sudah bertemu Sang Buddha di sini? Belum. Tapi yakin dengan ajarannya? Yakin. Oke. Sutta ini memiliki kemiripan. Hanya saja kisah cerita di dalam sutta ini ya, berhubungan dengan orang yang lahir pada zaman Sang Buddha. Beliau bernama Raja Pukusati. Raja Pukusati. Raja Pukusati ini adalah seorang raja dari satu wilayah yang bernama Takasila di India sana, atau disebut sebagai Taksila. Takasila atau Taksila. Pernah mendengar istilah Takasila? Oh, belum ya? Oke. Takasila ini terkenal sebagai satu wilayah pendidikan juga di zaman itu. Kalau ibu bapak pernah mendengar tentang kisah Bante Anggulimala, ya, beliau ini menempuh pendidikannya adalah di wilayah Takasila ini. Dan pimpinan rajanya bernama Raja Pukusati. Beliau adalah seorang raja dari keturunan Brahmana. Begitu. Nah, Takasila juga terkenal satu wilayah yang istilahnya itu memiliki pusat perdagangan kain pada masa itu yang sangat baik. Ya. Sama dengan wilayah Varanasi atau Waranasi.
Dikatakan kain terbaik pada masa kehidupan Sang Buddha itu adalah kain dari produk Varanasi di masa itu, bahkan sampai sekarang di India sana. Nah, karena Raja Pukusati ini pada saat itu bersahabat dengan Raja Bimbisara, yang persahabatannya mereka ini sebenarnya juga dibangun bukan atas dasar pertemuan, tapi atas dasar kebaikan. Bagaimana persahabatan mereka itu bisa terbentuk? Terbentuknya karena mereka saling berbagi satu sama lain. Karena mendengar dari keunggulan kualitas Raja Pukusati. Yang juga Raja Bimbisara ini mengetahui bahwa mereka ini masih seumuran atau sepantaran ya usianya. Raja Bimbisara memerintah wilayah kerajaan Magadha di Rajagaha, kemudian Raja Pukusati ini memerintah kerajaan Takasila ya di Taksila begitu. Mereka sering berbagi pemberian barang. Raja Pukusati memberikan barang terbaik kepada Raja Bimbisara, akhirnya Raja Bimbisara juga memberikan pemberian terbaik. Sampai suatu ketika, Raja Pukusati ini benar-benar memberikan pemberian yang terbaik dari kerajaannya. Kain yang terbaik, permata yang terbaik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika Raja Bimbisara ini menerima pemberian dari Raja Pukusati ini, merasa, wah, saya memberikan apa kepada raja? Karena pemberian apapun yang bisa saya berikan, ini juga harus senilai, bahkan harus lebih nilainya dibandingkan apa yang sudah diberikan oleh Raja Pukusati ini. Sampai suatu ketika Raja Bimbisara itu benar-benar memberikan hadiah yang istimewa, yaitu berupa surat, tulisan. Tulisan yang sengaja dibuat oleh Raja Bimbisara ini untuk menjelaskan tentang keagungan dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ditulis dengan sangat baik, bahkan saat diberikan pun dilapisi dengan lapisan bungkus yang terbaik, dengan dibungkus kayu cendana dan lain sebagainya. Ditulis secara ukuran yang sangat besar, supaya Raja Pukusati ini pada saat membacanya benar-benar berada di dalam lingkungan istana. Begitu. Nah, begitu Raja Pukusati membaca surat dari Raja Bimbisara yang kurang lebihnya berisi tentang keunggulan dari permata Buddha, Dhamma, dan Sangha, Raja Pukusati ini menjadi batinnya tergugah oleh ucapan tulisan yang ada di dalam surat Raja Bimbisara ini. Lalu apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan istananya dan menjadi seorang petapa. Tapi menjadi seorang petapanya tanpa ditabiskan oleh siapapun. Ya. Jadi tiba-tiba langsung bercukur rambut habis, kemudian meminta pelayannya untuk menyiapkan jubah sederhana, dan dia meninggalkan istananya. Begitu. Nah, saat itu yang terpikir di dalam batin Raja Pukusati yang sudah menjadi petapa ini apa, Ibu Bapak? Beliau hanya ingin bertemu dengan Sang Buddha. Yang diceritakan ada kemunculan 3 permata. 3 permata ini permata Buddha, Dhamma, dan Sangha di wilayah Rajagaha, di Magadha. Dan diceritakan Buddha pada saat itu sedang berada di Sawati. Nah, kemudian ini latar belakang dari adanya sutta tersebut.
Suatu pagi Sang Buddha menelisik dengan mata batin beliau bahwa ada orang yang memang punya kualitas batin yang matang. Dalam artian, Sang Buddha mengerti bahwa orang ini punya potensi untuk dapat memahami dhamma ajaran Sang Buddha itu dengan sempurna. Begitu. Akhirnya Sang Buddha menempuh perjalanan di mana petapa Pukusati ini sedang berdiam. Sutta ini diawali dengan salah satu pernyataan tentang berdiamnya petapa Pukusati ini di satu rumah yang merupakan rumah seorang pembuat tembikar. Dan kemudian Sang Buddha dengan penampilannya yang biasa, tidak menunjukkan suatu kualitas keunggulannya, mendatangi tempat itu. Dan izin bermalam di rumah pembuat tembikar tersebut untuk berdiam. Begitu. Lalu pada saat Sang Buddha izin, apakah bisa dan boleh saya bermalam di sini kepada pembuat tembikar? Akhirnya si pembuat tembikar itu mengizinkan. Hanya saja beliau menyampaikan, oh petapa, di sini sudah ada petapa yang lebih dulu ya bermalam. Saya hanya punya satu ruangan ini. Silahkan nanti ya tinggal berbagi di sana. Kemudian Sang Buddha izin juga kepada petapa Pukusati yang sudah lebih awal tinggal di rumah pembuat tembikar tersebut. Karena Raja Pukusati ini memang orang yang sangat dermawan dan punya kebajikan, ketika Sang Buddha memohon izin ya, untuk tinggal ya, di rumah pembuat tembikar tersebut, petapa Pukusati pun juga mengizinkan. Nah, singkat cerita, mereka ini tinggal dalam satu ruangan. Tetapi petapa Pukusati ini tidak mengetahui bahwa yang tinggal bersama itu adalah Sang Buddha. Sang Buddha menyapa, ya, melihat bahwa saat beliau berdiam satu malam, oh petapa ini dengan penuh semangat duduk bermeditasi dan mengetahui, Sang Buddha mengetahui kualitas batinnya yang sudah mencapai kualitas jana keempat. Akhirnya Sang Buddha menyapa, oh Samana petapa, Anda ditahbis oleh siapa? Kemudian siapa guru Anda? Lalu ajaran siapa yang Anda anut? Begitu. Kemudian dengan akrab ya, petapa Pukusati itu menjawab, ya kalau di dalam percakapannya secara bahasa Pali ya, menyebut Sang Buddha itu dengan sebutan Awuso. Awuso itu sebenarnya sebutan nama lainnya adalah kata sahabat begitu. Dan biasanya panggilan seperti itu diberikan kepada seorang samana, ya petapa yang sepantaran, ya dalam usia penabisan atau yang lebih junior biasanya. Nah, karena dia tidak mengenali Sang Buddha yang bertanya itu, jadi menyebut Sang Buddha dengan sebutan awuso, bukan sebutan guru dan lain sebagainya. Nah, lalu petapa Pukusati ini menjawab, oh petapa, ada putra Sakya. Beliau meninggalkan istana dan menjadi seorang samana. Di bawah ajaran beliaulah saya meyakini dan menjalankan satu latihan. Lalu ditanya lagi oleh Sang Buddha, ini Sang Buddha tidak tahu ngetes atau bagaimana ya, tapi sebenarnya Sang Buddha mengetahui. Apakah Anda tahu di mana putra Sakya petapa Gotama itu tinggal? Saya mendengar dari sahabat saya bahwa beliau sedang berada di Sawati. Di Sawati ini artinya berada di wihara Jetawana. Oh, oke. Apakah Anda sudah pernah bertemu dengan Samana Gotama? Oh,
saya belum pernah bertemu dengan Samana Gotama. Gitu. Sang Buddha tersenyum dan beliau mengerti bahwa betapa ini sekalipun belum pernah bertemu beliau, tapi sudah menjalankan apa yang diajarkan ya oleh beliau. Begitu. Kemudian karena Sang Buddha mengetahui kualitas kematangan batin dari petapa Pukusate ini, akhirnya Sang Buddha mengajarkan tentang khotbah di dalam Dhatu Vibhanga Sutta ini. Yang di dalamnya itu berisi tentang 4 prinsip, ya, 4 landasan kehidupan yang semestinya dijalankan oleh umat Buddha atau sebagai umat Buddha. Kalau kita masih ragu-ragu dalam praktik Dhamma, kalau kita masih tidak memiliki keyakinan yang kokoh pada Dhamma ajaran Sang Buddha, dan sekiranya kita ini dalam mengambil suatu keputusan tertentu mengalami satu hambatan, ya, 4 prinsip ini bisa dijadikan sebagai pedoman. Walaupun sesungguhnya 4 prinsip ini lebih mengarah pada upaya seseorang dalam mencapai kebebasan atau terbebas dari penderitaan. Nah, Sang Buddha mengajarkan di dalam sutta ini tentang 6 unsur dhatu. Maka sutta ini disebut sebagai Dhatu Vibhanga Sutta yang mengarahkan pada kualitas kebebasan jika seseorang mengetahuinya dengan 4 prinsip ini. Begitu. Mengajarkan tentang 6 unsur yang dimiliki oleh setiap manusia, yang ada pada diri manusia itu ada 6 unsur, kemudian ada 6 landasan indera, kemudian ada 18 eksplorasi pikiran, dan yang terakhir itu adalah 4 landasan atau 4 prinsip yang akan saya sampaikan pada hari ini. Nah, sutta ini diawali, apakah yang dimaksud dengan 6 unsur atau 6 dhatu? Pada prinsipnya, ketika seseorang mengetahui 6 unsur ini, hendaknya harus dimunculkan dalam batin dengan penuh keyakinan dan pengertian, serta kesadaran. Kalau ibu bapak mengetahui bahwa yang disebut manusia ini hanya terdiri dari 6 unsur ini. 6 unsur ini apa saja ibu bapak? Ada unsur api. Saya menyebutkan dalam bahasa Indonesia saja ya. Ada unsur air. Ada unsur tanah atau unsur padat. Ada unsur udara. Ini yang maha buta. Ya, yang unsur terbesar. Tapi ada tambahan 2 unsur lagi yang disebutkan oleh Sang Buddha, yaitu unsur ruang dan unsur kesadaran atau winyana, ya, atau pengetahu. Jadi karena ada 6 unsur inilah maka manusia itu ada. Bentukan manusia itu muncul. Tubuh kita ini hanya sebatas 6 unsur ini. Unsur padat, cair, udara, panas, ruang, dan kesadaran. Hanya itu saja, tidak lebih dari itu. Tetapi orang yang tidak bijaksana tidak dapat mengetahui hal itu. Tubuh kita, apa yang dimaksud dalam unsur padat di dalam tubuh kita? Ada tulang, ibu bapak punya tulang ya? Ya, kalau tidak punya tulang, jalannya meleot begitu. Ya. Yang menegakkan tubuh jasmani kita bisa berdiri, bisa duduk, bisa kokoh, ini hanyalah tulang. Kalau masih kecil, masih muda, masih tegak. Tapi nanti kalau usianya sudah bertambah, tulangnya sudah mulai keropos, rapuh. Akhirnya apa? Membongkok, tua. Rapuh itu karena apa? Karena adanya unsur panas. Ya, begitu.
Tubuh kita tidak bisa digerakkan kalau tidak ada unsur panas. Tidak ada unsur udara di dalamnya. Tidak ada unsur cair. Daging, otot, jantung, paru-paru, itu unsur padat semuanya. Tulang, gigi. Yang ketika manusia tidak melihatnya dengan kebijaksanaan, maka mudah sekali terkecoh dengan bentukan, warna, tekstur dari unsur padat ini. Bahkan karena unsur ini, timbul yang namanya kemelekatan, kesenangan indrawi, atau bahkan ketidaksenangan. Contohnya, unsur padat mata saja. Kalau matanya juling, oh saya nggak suka dengan mata saya. Kalau matanya buta, oh saya tidak senang dengan mata saya. Ini baru satu organ. Belum nanti pada organ-organ yang lain, bentukan-bentukan tubuh yang lainnya juga. Termasuk rambut, kulit, ini unsur padat semua. Ini yang disebut sebagai dhatu dari unsur tanah atau unsur padat. Lalu unsur dari air, seperti apa? Darah, keringat, lendir, dan lain sebagainya. Cairan di dalam tubuh kita. Nah, Sang Buddha harus melihat hal ini dengan jelas, menganjurkan untuk melihat hal ini dengan jelas. Supaya batin kita tidak terkecoh. Unsur udara, ada nafas, baik udara yang mengalir dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Ini unsur udara. Demikian juga ada unsur panas. Coba dipegang tubuhnya hangat ya masih ya. Berarti masih hidup. Karena orang yang tidak hidup itu, pertama yang hilang adalah unsur udaranya. Begitu unsur udara hilang, biasanya unsur panas kemudian hilang. Karena sudah tidak ada oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Unsur api itu muncul karena adanya oksigen. Begitu unsur udara ini lenyap, panas lenyap, badan jadi dingin. Kemudian kaku, tidak bisa digerakkan. Mayat biasanya kaku. Begitu sudah kaku, nanti lama-kelamaan unsur padatnya menjadi tidak berfungsi, cairan tubuhnya keluar dari unsur ruang, dari lubang. Ada berapa banyak lubang? Banyak sekali. Bukan hanya 9. Pori-pori kita ini juga unsur ruang juga. Usus. Dan sifat dari unsur ruang itu digunakan sebagai aspek untuk keluar masuknya unsur-unsur yang lainnya juga. Ini menjadi sumber kesenangan, sumber kebencian atau ketidaksenangan. Gitu. Dari unsur ruang. Akasa dhatu. Telinga, mulut, hidung, usus, rongga kepala yang diisi oleh otak dan lain sebagainya. Sel darah kita bahkan ada ruangnya. Ya. Dan manusia hanya kumpulan dari unsur-unsur ini yang disebut sebagai manusia. Begitu seseorang merenungkan tentang 5 unsur pertama, sebelum merenungkan tentang unsur yang keenam yaitu winyana, ketika manusia dengan kebijaksanaannya memahami hal ini dan melihat dengan jelas ya uraian tentang 6 unsur ini, batinnya sudah menjadi tenang. Oh, ternyata saya ini tidak lebih dari 6 unsur saja. Batin yang tenang ini diketahui sebagai winyana, unsur yang keenam, yaitu kesadaran itu. Dan karena adanya winyana inilah, proses bekerjanya 6 landasan indera mata, telinga, hidung, lidah, kulit, dan pikiran bekerja.
Bekerjanya dengan apa? Kontak rasa dengan objek-objek. Mata kontaknya dengan warna dan bentuk. Mata melihat apa benda, lalu muncullah yang disebut sebagai perasaan atau wedana. Wedana ini ada 3 jenis. Senang, tidak senang, bukan senang dan bukan tidak senang, atau netral. Setiap kontak dengan apapun itu. Nah, maka ini yang dikatakan sebagai eksplorasi pikiran. Dan semuanya totalnya ada 18. 18 ini dari mana Sila? Dari 3 jenis perasaan, senang, tidak senang, dan netral tadi, dikalikan 6 landasan indera yang kontak dengan objek. Jadi totalnya 18. Sudah 3 ya? Ada 6 datu, 6 landasan indera, dan 18 eksplorasi pikiran yang bekerja karena adanya 3 jenis perasaan yang bergantung pada kontak karena adanya landasan indera. Kemudian dilanjutkan isi dari khotbah ini. Dengan mengetahui ketiga hal dari itu 6 unsur, 6 landasan indera, dan 18 eksplorasi pikiran tadi, hendaknya seseorang dalam menjalani segala sesuatu itu berdasarkan 4 landasan atau 4 prinsip. Ya, hendaknya seorang biku menjalankan 4 prinsip ini. Apa saja itu? Yang pertama, prinsip untuk menggunakan landasan kebijaksanaan. Panyadiptana. Yang kedua, menggunakan prinsip pelepasan. Kebenaran. Saca ditana. Yang ketiga, prinsip pelepasan. Caga ditana. Dan yang keempat adalah prinsip kedamaian. Upasama ditana. Nah, saya akan mencoba untuk menguraikan ini. Kadang seseorang berada dalam potensi keraguan, dalam melihat sesuatu, mendengar sesuatu, ya, atau mengamati sesuatu di dalam dirinya sendiri. Sehingga tidak bisa atau tidak menembus dhamma secara cepat. Begitu. Karena terhalang oleh hal-hal yang semestinya dimunculkan, tidak dimunculkan. Hal-hal yang semestinya dikembangkan, tidak dikembangkan. Nah, maka kita harus berpegang pada 4 landasan ini, 4 prinsip ini. Yang pertama tadi adalah prinsip kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Tadi hubungannya dengan kemampuan seseorang melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagai 6 unsur. Tubuh manusia atau makhluk yang disebut manusia ini hanya terdiri dari 6 unsur. Baik itu diri saya sendiri, ya, tubuh kita sendiri jasmani ini, ataupun jasmani orang lain. Mereka bisa memiliki potensi perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan atau netral, itu bergantung pada 6 landasan indera yang kontak dengan objek-objek indera. Mata kontak dengan warna dan bentuk, telinga kontak dengan suara, hidung kontak dengan penciuman, lidah kontak dengan makanan, kulit di dalam ataupun di luar kontak dengan sentuhan, pikiran kontak dengan semua fenomena dhamma.
Dan ini harus diketahui. Ketika batin kita melihat, menyadari, dan mengerti hal ini dengan jelas, muncul momen itu di dalam batin kita, walaupun itu barang hanya 1 detik, 2 detik, atau bahkan dalam 1 hari full 24 jam. Nah inilah dikatakan kita memunculkan kebijaksanaan. Wah, sulit ini sila. Kenapa? Kalau tidak retreat meditasi, jarang-jarang. Kenapa? Karena sibuk dengan urusan-urusan pekerjaan, keluarga, ya, anak-anak, dan lain-lain. Sehingga lalai untuk merenungkan, memunculkan kualitas panya ini di dalam batinnya. Kemudian berpegang pada prinsip apa yang kedua? Berpegang pada prinsip kebenaran atau saca di tanah. Dengan melihat segala sesuatu berdasarkan aspek-aspek dari sifat unsur-unsur tadi, seseorang akan mengetahui bahwa, oh, berarti unsur apapun itu, baik panas, udara, cair, ataupun padat, termasuk unsur ruang, unsur kesadaran, di sana punya sifat yang selalu berubah. Karena berubah, maka tidak bisa ditahan keberadaannya, yang disebut sebagai dukkha. Karena tidak bisa ditahan keberadaannya, perubahannya, maka disebut itu sebagai bukan diri. Tidak ada diri di sana. Nah ini juga harus dimunculkan. Ketika seseorang mengetahui hal ini, prinsip kebenaran dipakai. Hingga akhirnya orang tersebut tidak menjadi tertarik dengan yang namanya kemunculan. Tidak tertarik dengan adanya kelahiran. Tetapi yang diyakini sebagai kebenaran satu-satunya yang tidak menipu, ya, hanya satu saja. Apa itu? Nibbana. Kepadaman. Kita ini masih banyak tertipu ya, betul ya? Banyak atau sedikit? Banyak, sangat banyak. Banyak sekali. Di dalam sutta ini dikatakan satu-satunya yang bukan tipuan adalah nibbana. Seseorang yang melihat dengan jelas bahwa yang muncul itu akan lenyap, yang datang akan pergi, yang lahir akan mati, sudah tidak akan lagi melekati adanya kemunculan itu. Karena apalagi yang dilekati, yang muncul juga pasti akan lenyap. Begitu. Jadi sesuatu yang tidak menipu hanyalah nibbana. Batin yang sepenuhnya tidak lagi bergantung pada sebab-sebab kemunculan, kontak, perasaan, dan lain sebagainya. Padam. Padam itu nama lain dari nibbana. Padam. Nah ini. Ini yang dikatakan bahwa kita harus berpegang pada prinsip kebenaran, supaya batin kita ini tidak mudah tertipu. Tertipu oleh perasaan, oh saya tidak senang karena muncul pikiran begini, kita masih tertipu. Kalau masih muncul perasaan senang, tidak senang, ya, di situ batin kita masih tertipu. Melekati yang netral sekalipun juga masih tertipu. Karena semuanya hanya muncul dan lenyap. Muncul dan lenyap. Maka batin seseorang yang diletakkan pada pengertian ini tidak akan mudah marah, tidak akan mudah terkecoh, tidak akan mudah gelisah, khawatir, dan takut. Karena sudah tidak lagi tertipu oleh kemunculan. Tidak akan tertipu oleh kelahiran. Sehingga tidak mengingini bahkan alam-alam dewa, lahir sebagai manusia, dan lain sebagainya. Nah, kalau ibu bapak masih mengingini,
Siap-siap tertipu lagi. Yang menakutkan itu sebenarnya bukan kematian, Ibu Bapak. Betul ya? Kematian itu bukan menakutkan. Justru yang menakutkan adalah kelahiran. Yang harus kita waspadai itu justru adalah kemunculan, bukan kepadaman. Bukan kematian. Nah, kalau kita ini batin kita tidak waspada, dalam kondisi yang lengah, kemudian kita mati, nah itu bahayanya. Bahaya apa? Bahaya kelahiran, bahaya kemunculan yang akan pasti takluk dengan kelenyapan, kepadaman, kematian. Gitu. Dan ini harus direnungkan Ibu Bapak. Supaya Ibu Bapak menjadi tidak terkecoh oleh unsur-unsur duniawi ini. Baik tubuh jasmani kita sendiri, tubuh jasmani pihak lain, termasuk benda-benda di luar diri kita. Yang sebenarnya itu hanya mengecoh. Ini prinsip kedua. Prinsip ketiga adalah sebagai umat Buddha kita harus berpedoman pada apa? Prinsip ketiga tadi, pelepasan. Kalau tadi yang pertama berpegang pada kebijaksanaan, yang kedua itu berpegang pada kebenaran, yang ketiga ini berpegang pada prinsip pelepasan atau cagaditana. Kenapa? Kenapa sebagai umat Buddha kita ini harus berpegang pada prinsip ini, Ibu Bapak? Karena kembali pada pengertian tadi yang didasarkan pada aspek kebijaksanaan dan kebenaran tadi. Kalau seseorang melihat bahwa yang datang hanya akan pergi, yang muncul hanya akan lenyap, lalu apa yang tidak harus nantinya kita lepaskan? Tubuh kita sendiri saja pada akhirnya harus dilepaskan. Betul ya? Betul tidak? Siap enggak Ibu Bapak melepaskan? Wah, luar biasa. Kaget ya? Itulah kenyataan kehidupan. Siap, tidak siap, kita harus belajar. Karena kalau tidak belajar, Sang Buddha sudah memberikan dhamma ini. Mana yang lebih membahagiakan Ibu Bapak? Kita melepas dengan pengertian bahwa memang harus saya lepaskan, atau kita melepas supaya biar rusak dulu, biar diambil orang, biar dicuri orang? Ya. Atau terkena bencana, mana yang lebih bahagia kira-kira? Nah, karena kita punya pengertian. Sama halnya kita melakukan praktik memberi. Mana yang lebih membahagiakan? Kita memberi dengan kelegaan hati walaupun itu barang hanya sederhana saja, atau uang hanya 2.000 saja, atau 3.000 saja rupiah. Atau kita melepas karena harus kehilangan, dicopet orang misalkan, dicuri orang, dirampok, atau habis karena terbakar, atau kebanjiran. Mana yang lebih membahagiakan? Nah, karena berpegang pada prinsip ini, orang bijaksana tidak akan menjadi sulit dalam hal melepaskan. Karena itu adalah suatu latihan. Melepaskan apa sila? Apa saja yang bisa dilepaskan. Begitu. Karena kalau tidak, begitu manusia masih berada pada potensi menggenggam sesuatu, kemelekatan terhadap sesuatu, apapun itu. Bahkan kemelekatan terhadap kelahiran di alam dewa, alam Brahma, dan lain sebagainya pun, itu masih membawa pada potensi penderitaan. Kemelekatan. Membawa pada potensi kelahiran. Dan kalau lahir,
ada resikonya. Konsekuensinya apa? Apa konsekuensinya lahir? Nah, konsekuensinya lahir, datanglah sakit, datanglah usia tua. Kalau sampai tua ya, yang mati muda juga banyak. Begitu. Datanglah kematian. Maka di sini ditekankan, yang harus diwaspadai bukanlah kematian, tetapi justru yang penting untuk perlu diwaspadai adalah kelahiran. Belajar menggunakan prinsip yang ketiga ini sebagai dasar praktik umat Buddha, pelepasan. Dan yang terakhir adalah prinsip kedamaian. Apa maksudnya di sini Ibu Bapak? Kalau bahkan kita ini belum seorang yang bisa mempraktikkan Dhamma secara mendalam dengan sangat intens, Ibu Bapak. Setidaknya ketika Ibu Bapak berpikir, berucap, ataupun berbuat sesuatu dalam perbuatan jasmani ini, cobalah renungkan. Apakah pikiran saya ini mengarah pada kedamaian batin saya atau sebaliknya? Misalkan kalau muncul pikiran membenci, muncul pikiran tidak puas atau kecewa, muncul pikiran takut, khawatir, gelisah, apakah ini membawa kedamaian saya atau sebaliknya? Kalau justru tidak membawa kedamaian, kembali pada prinsip di atasnya. Lepas. Kalau dengan melepas belum bisa, renungkan dengan kebenaran Dhamma. Nah, ini kan tidak kekal. Ngapain harus dipikirkan? Kalau ini belum bisa, naik lagi ke atas. Pikirkan lagi dengan aspek kebijaksanaan. Lihat itu hanya sebatas unsur batin. Begitu. Demikian juga dalam berucap. Demikian juga dalam berbuat. Kalau kita berucap sesuatu, apakah ucapan saya ini direnungkan? Nantinya justru membawa kedamaian batin saya, membawa kedamaian batin orang lain, atau sebaliknya? Apakah dengan ucapan saya ini nanti tidak membawa pada kedamaian batin saya, tidak membawa pada kedamaian batin orang lain juga? Direnungkan. Kalau itu tidak membawa pada kedamaian batin kita sendiri, tahan. Puasa. Puasa ya di sini ya. Ini kan masih hari puasa ya. Nah, bukan yang dibuat puasa bukan hanya ini loh. Ruang di usus kita saja yang dipuasakan. Tapi ruang yang ada di ini juga dipuasakan. Puasa bicara maksudnya. Ya. Kadang orang hanya puasa ngunyah saja, ya. Tapi tidak puasa bicara. Sehingga apa? Dari tidak berpuasa bicara ini muncullah permasalahan. Sekarang ditambah lagi, bukan hanya puasa bicara sila, tapi juga puasa jari ya. Nah, jari ini. Scroll. Nanti lihat status temennya, wah ini menyinggung saya, padahal nggak ada niatan menyinggung situ. Sudah bereaksi, tidak damai batinnya. Nah ini, karena kita tidak terlatih menggunakan prinsip kedamaian. Jadi kita membiarkan pikiran, ucapan kita tidak terarah. Demikian juga kalau ingin melakukan suatu perbuatan. Apakah perbuatan saya ini nanti membawa kedamaian pada diri saya atau sebaliknya? Apakah perbuatan saya ini nanti membawa kedamaian bagi orang lain atau sebaliknya? Kalau membawa pada kedamaian saya dan orang lain, lakukan. Kalau tidak membawa kedamaian saya dan juga kedamaian orang lain, hentikan. Saya juga harus hati-hati ini. Sudah harus lihat jam.
takut tidak membawa kedamaian bagi orang lain. Ya. Nah, itulah Ibu Bapak. 4 prinsip ya, yang harus dimunculkan, dikembangkan di dalam batin kita sebagai umat Buddha. Kenapa? Karena kita meyakini Dhamma ajaran Sang Buddha. 4 prinsip ini masih ingat ya? Saya coba tes ya. Yang pertama apa? Prinsip apa? Kebijaksanaan. Oh, luar biasa. Yang kedua prinsip apa? Kebenaran. Wah, 100% ini ditercerap. Ya. Yang ketiga prinsip pelepasan, caga di tanah. Dan yang terakhir prinsip kedamaian, upasama di tanah. Panya di tanah, saca di tanah, caga di tanah, dan upasama di tanah. 4 landasan, 4 prinsip yang harus diingat sebagai umat Buddha. Semestinya ia yang bijaksana patut mengembangkan kebijaksanaan, patut melestarikan kebenaran, patut menggunakan prinsip pelepasan, dan lebih mengutamakan kedamaian batinnya. Nah, 4 hal inilah yang ditekankan di dalam Dhatu Vibhanga Sutta sebagai landasan penting dalam praktik Dhamma. Setelah mendengar uraian ini, Petapa Pukusati menjadi bergembira dan tahu, oh inilah Sang Buddha, inilah Petapa Gotama. Beliau mengenali Sang Buddha. Lalu memohon penabisan kepada Sang Buddha. Walaupun sebelumnya sudah minta maaf dulu, oh maaf, Yang Mulia Bante, karena tadi saya memanggil Awuso ya di dalam sutta ini. Bagus sekali sutanya, boleh baca nanti. Setelah menyadari itu, ditanya oleh Sang Buddha, apakah sudah punya jubah lengkap? Apakah sudah punya pata, ya, bol, begitu? Oh, belum, gitu. Oh, seorang Tathagata tidak akan memberikan penabisan kepada mereka yang belum memiliki Atta Parikara. 8 perlengkapan seorang samana. Nah, akhirnya beliau pada keesokan fajarnya izin berpamitan untuk mencari pata, jubah, dan lain sebagainya. Tapi sayangnya pada saat beliau mencari perlengkapan tersebut, ya, karma lampaunya berbuah. Beliau bertemu dengan musuhnya di kehidupan lampaunya, yang pada saat itu terlahir sebagai seekor sapi gila. Sapi gila yang sedang marah. Sampai akhirnya menerjang, ya, Petapa Pukusati ini dilemparkan ke atas sampai jatuh ke tanah, dan akhirnya Petapa Pukusati meninggal dunia. Tetapi pada saat meninggal dunia itu, beliau sudah mencapai tingkatan kesucian ketiga, yaitu menjadi seorang anagami, dan dinyatakan di dalam sutta ini bahwa beliau terlahir di alam Awiha, salah satu dari 5 alam Sudawasa bumi, alamnya para anagami. Dan beliau menjadi seorang makhluk Brahma yang akan mencapai tingkatan arahanta di sana. Dan itulah kisah dari Petapa Pukusati yang memiliki keyakinan kepada Sang Buddha walaupun belum pernah bertemu dengan Sang Buddha. Semoga Ibu Bapak yang walaupun belum pernah bertemu dengan Guru Agung Buddha, tetapi meyakini ajaran beliau, bisa mempraktikkan Dhamma ajaran Guru Agung Buddha ini dengan baik dan benar, sehingga dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh kedamaian batin dan sukacita kebahagiaan. Terima kasih dan anumodana. Semoga kebajikan ini melimpah kepada mendiang Bapak Sardes Rudianto, dan semoga Ibu Bapak sekalian juga mendapatkan manfaat kebahagiaan dari mendengarkan uraian Dhamma ini. Semoga semuanya berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia, sabe sata bawantu suki tata.